Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Laura Altamevia Parasukma dengan NIM 2022110103111107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan pemasyarakatan dengan KUHP nasional yang terbaru. Sistem pemidanaan merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Karena melalui sistem inilah negara menjalankan kewenangannya untuk menanggapi perbuatan yang melanggar hukum. Hingga pada awalnya pemidanaan lebih banyak dipahami sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hukuman diposisikan sebagai penderitaan yang harus diterima sebagai konsekuensi logis dari kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Namun, seiring dengan perkembangannya pemikiran hukum pidana modern, pandangan tersebut mengalami pergeseran yang signifikan. Pemidanaan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai mekanisme pemberian penderitaan, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas, seperti keadilan, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta perbaikan dari perilaku pelaku tindak pidana itu sendiri. Kemudian perubahan paradigma ini tercermin secara jelas dalam KUHP nasional yang mengedepankan pendekatan humanis dan berorientasi pada pembinaan. KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kemudian, pemidanaan tidak boleh menghilangkan harkat dan martabat manusia, sekalipun terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam konteks tersebut, sistem permasyarakatan menjadi elemen yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana utama pelaksanaan pidana itu sendiri, khususnya pidana penjara yang selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan di dalam KUHP nasional. KUHP nasional sendiri memandang pemidanaan sebagai instrumen yang memiliki fungsi multidimensional. Pemidanaan sendiri tidak hanya bersifat referensi sebagai reaksi atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga bersifat korektif dan preventif. Nah, tujuan dari pemidanaan sendiri yang ada dalam KUHP nasional yaitu meliputi pencegahan terjadinya tindak pidana baik oleh pelaku yang maupun oleh masyarakat secara umum. Nah, pembinaan terhadap terpidana agar menjadi manusia yang lebih baik dan bertanggung jawab, serta pemulihan keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang terganggu akibat tindak pidana itu sendiri. Nah, selain itu, pembinaan juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran umum. Nah, dalam kesadaran umum tersebut ada rasa penyesalan dan rasa tanggung jawab moral pada diri pelaku itu sendiri atas perbuatannya yang telah dilakukan.
Kemudian, rumusan tujuan dari pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa KUHP nasional tidak lagi menempatkan pembalasan sebagai tujuan utama pemidanaan. Nah, maka dari itu sebaliknya pemidanaan diarahkan pada upaya perbaikan perilaku pelaku dan perlindungan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam kerangka inilah sistem pemasyarakatan memiliki peran strategis karena sistem ini menjadi wadah konkret untuk menerjemahkan tujuan pemidanaan itu sendiri yang bersifat normatif ke dalam praktik pelaksanaan pidana sehari-hari. Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia berlandaskan pada prinsip bahwa narapidana adalah manusia yang tetap memiliki hak, harkat, serta martabat meskipun telah melakukan pelanggaran hukum. Prinsip ini sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yang menolak konsep pemenjaraan sebagai alat balas dendam dari negara. Nah, dalam sistem pemasyarakatan sendiri, narapidana tidak diberlakukan sebagai objek penghukuman yang pasti, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri di kemudian hari. Oleh karena itu, tujuan utama dari pemasyarakatan sendiri adalah membentuk narapidana agar menyadari kesalahannya, serta memperbaiki sikap dan perilakunya agar mampu kembali hidup secara wajar dan bertanggung jawab di tengah masyarakat setelah apa yang dilakukan dalam tindak pidana tersebut. Kemudian, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri menurut KUHP nasional dapat dilihat secara nyata melalui fungsi pembinaan yang dijalankan oleh lembaga permasyarakatan itu sendiri. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan narapidana, mulai dari pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan formal dan non-formal, serta kepelatihan keterampilan kerja hingga pembinaan spiritual dan moral. Serta pembinaan kepribadian itu bertujuan untuk membentuk sikap mental dan kesadaran hukum seorang narapidana. Sedangkan pembinaan kemandirian sendiri diarahkan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang berguna setelah bebas dari pidana. Melalui proses pembinaan yang berkesinambungan, sistem pemasyarakatan berupaya menginternalisasikan nilai-nilai hukum itu sendiri, mulai dari moral dan sosial kepada narapidana. Kemudian yang setelah menginternalisasikan nilai-nilai tersebut, sistem permasyarakatan ini diharapkan dengan adanya narapidana yang tidak hanya menjalankan sanksi pidana sebagai kewajiban formalnya, tetapi juga mengalami proses pembelajaran dan refleksi atas perbuatannya. Kemudian dengan demikian tujuan pemidanaan berupa pencegahan khusus atau special prevention, yaitu pencegahan narapidana untuk mengulangi tindak pidana itu sendiri sehingga dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kemudian selain berperan dalam pencegahan khusus, sistem pemasyarakatan ini sendiri itu juga berkontribusi terhadap pencapaian dari tujuan pemidanaan dalam aspek pencegahan
umum atau general prevention. Nah, keberadaan lembaga pemasyarakatan sendiri itu berfungsi secara profesional, secara transparan, secara humanis dalam memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak secara tegas, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam bermasyarakat. Dengan demikian, cara negara memperlakukan pelaku tindak pidana secara beradab dan berkeadilan diharapkan masyarakat itu dapat memahami bahwa penegakan hukum tidak bertujuan untuk menyiksa, melainkan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan tidak hanya berdampak pada individu dari narapidana itu sendiri, melainkan memiliki pengaruh juga yang lebih luas terhadap perilaku dan kesadaran hukum dari masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam KUHP nasional juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat. Dalam kerangka ini, sistem permasyarakatan memiliki peran strategis dalam memulihkan keseimbangan sosial. Nah, memulihkan keseimbangan sosial itu yang telah terganggu akibat tindak pidana itu sendiri. Nah, melalui proses apa? Nah, di sini melalui proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Nah, dalam proses tersebut, narapidana ini dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu menjadi individu yang bertanggung jawab serta individu yang produktif. Nah, reintegrasi sosial ini sendiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pemidanaan, karena keberhasilan pemidanaan tidak hanya diukur dari lamanya pidana yang dijalani, tetapi juga dari kemampuan mantan narapidana itu sendiri yang beradaptasi dan hidup secara taat hukum setelah bebas dari hukuman pidananya. Nah, kemudian sistem pemasyarakatan juga memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pemidanaan yang menekankan pendekatan keadilan restoratif. Nah, meskipun keadilan restoratif sendiri itu lebih sering diterapkan kepada praadjudikasi atau di luar lembaga pemasyarakatan. Nah, nilai-nilai dari restoratif sendiri itu tetap relevan dalam proses pembinaan narapidana. Mengapa relevan? Karena narapidana itu sendiri didorong untuk memahami bahwa dampak dari perbuatannya korban terhadap masyarakat, terhadap korban juga, serta menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab moral pada narapidana itu sendiri. Nah, pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan pada korban yang mentalnya rusak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Nah, namun demikian dalam praktiknya hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri menurut KUHP nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, permasalahannya seperti over kapasitas
lembaga pemasyarakatan. Nah, serta keterbatasan sarana dan prasarana dan kurangnya tenaga pembina yang profesional dapat menghambat optimalisasi fungsi dari pembinaan itu sendiri. Nah, kondisi tersebut yang berpotensi menjauhkan praktik pemasyarakatan dari tujuan ideal pemidanaan yang humanis dan rehabilitatif. Meskipun banyaknya tantangan yang ada, maka KUHP nasional telah memberikan arah kebijakan yang jelas bahwa pemidanaan harus dilaksanakan secara profesional, manusiawi, dan berorientasi pada pembinaan, sehingga pembaruan dan penguatan sistem pemasyarakatan menjadi itu suatu keharusan yang ada. Kemudian, secara konseptual sendiri, KUHP nasional dan sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang bersifat komplementer dan saling melengkapi. KUHP nasional sendiri berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjerumuskan tujuan dan prinsip pemidanaan, sedangkan sistem pemasyarakatan menjadi sarana implementatif untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam praktik. Tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif dan berorientasi pada pembinaan, serta tujuan pemidanaan yang humanis sebagaimana diamanatkan oleh KUHP nasional akan selalu sulit tercapainya. Maka sebaliknya, tanpa tujuan pembinaan yang jelas dan berkeadilan, maka sistem pemasyarakatan juga beresiko untuk kehilangan arah dan kembali pada paradigma penghukuman yang semata. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, yaitu hubungan keduanya itu mencerminkan bahwa perubahan mendasar dalam paradigma hukum pidana di Indonesia dari pendekatan yang menitik beratkan pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih manusiawi, rehabilitatif, serta berorientasi pada reintegrasi sosial. Nah, melalui sistem pemasyarakatan yang berfungsi secara optimal, pemidanaan tidak hanya menjadi sarana penegakan hukum, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan manusia dan masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan berkelanjutan. Nah, berdasarkan uraian pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemidanaan di Indonesia. KUHP nasional sendiri telah menggeser paradigma pemidanaan dari yang semata-mata menjadi ajang pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi nasional. Perubahan paradigma ini menempatkan narapidana sebagai subjek yang harus dibina dan dipulihkan, bukan sekedar objek penghukuman semata. Nah, dari sistem pemasyarakatan itu yang berperan sebagai sarana konkret untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana dijerumuskan dalam KUHP nasional, khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana, maka pembinaan kepribadian terpidana, pemulihan keseimbangan sosial, serta perlindungan masyarakat. Nah, melalui program pembinaan yang terarah dan berkesinambungan, maka sistem pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk narapidana agar menyadari
kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian tujuan pemidanaan sangat bergantung kepada efektivitas dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan dan pembaruan sistem pemasyarakatan menjadi suatu keharusan agar selaras dengan semangat KUHP nasional itu sendiri, sehingga pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, melainkan juga sebagai upaya mewujudkan keadilan kemanusiaan dan ketertiban sosial secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.